Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi sejarah matematika yang kemarin. Kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana metode kuno dalam menyelesaikan sistem persamaan linier. Yang pertama kita bahas adalah metode dari Babilonia, yaitu tentang penyelesaian dengan menggunakan false position. Terus yang kedua dengan double false position. Lalu saya pada kesempatan kali ini akan melanjutkan tentang metode yang ketiga, yaitu Chinese-Gaussian elimination. Mungkin ini sudah familiar buat kalian metode ini karena ini hampir sama dengan eliminasi Gauss-Jordan ya, atau eliminasi Gauss, tapi ini versi Cina. Jadi ini sebenarnya sudah ada di versi Cina, ada sedikit berbeda. Nah, kita bahas ini adalah metode kuno yang ketiga dari dua yang kemarin sudah kita bahas. Metode yang ketiga ini sebenarnya ada pada buku 9 chapter sama, yaitu pada chapter ke-8. Ini yang saya tampilkan, ini ada satu masalah ya. Ada satu permasalahan. There are 3 classes of grain, of which 3 bundle of the first class, 2 of the second, and 1 of the third make 39 measures. Jadi di sini ada tiga kelas atau mungkin tiga pasang gitu ya. 3 model atau 3 kemasan, of which 3 bundle of the first class, 2 of the second, and 1 of the third. Jadi kalau kelas pertama ditambahkan pada bundle yang kedua itu 2 bundle yang kedua dan 1 bundle yang ketiga, itu hasilnya adalah 39 ukurannya. Terus kalau 2 dari yang pertama lanjutannya, 2 of the first, 3 of the second, and 1 of the third make 34. Yang kondisi yang ketiga, and the 1 of the first, 2 of the second, and 3 of the third make 26 measures. How many measures of grain are contained in one bundle of each class? Jadi yang ditanyakan adalah berapa grain atau gandum yang ada pada setiap bundle of each class, masing-masing kelas pertama, kedua, ketiga itu tadi. Kalau mungkin permasalahan ini kita bawa ke bentuk modern atau bentuk notasi yang sekarang kita kenal, maka akan sangat mudah sekali, yaitu pada modern notation-nya adalah misalkan jumlah pada first class itu misalkan X, jumlah pada second class itu Y, dan jumlah pada third class itu Z, maka kondisi yang pertama adalah 3x plus 2y plus z sama dengan 39. Kondisi yang kedua 2x plus 3y plus z sama dengan 34. Dan kondisi yang ketiga itu tadi adalah x plus 2y plus 3z sama dengan 26. Nah, untuk menyelesaikan ini hampir sama dengan Gaussian method ya, yaitu cuman ini versi Cinanya, yaitu dengan menyusun bentuk matriksnya. Cuman bedanya kalau di Gaussian biasanya kita menyusunnya secara horizontal, di Chinese method ini dia menyusunnya, atau matematika mesinnya itu menyusunnya secara vertikal. Jadi seperti ini jadi sisinya. Nah, arrange the 3, 2, and 1 bundles, jadi kondisi yang pertama tadi, of the 3 class and the 39 measures of their grains at the right. Arrange the condition in the middle and at the left. Jadi seperti ini cara. Jadi ini kondisinya. Kondisi yang pertama itu di sini. Nah, 3x plus 2y plus z sama dengan 39. Terus kondisi yang kedua adalah 2x plus 3y plus z sama dengan 34. Dan kondisi yang ketiga ini pada yang paling kiri. Jadi urutannya ini tadi kondisi pertama, dia menaruhnya di sebelah kanan. Terus yang kedua baru yang paling kiri, ini kondisi yang ketiga tadi. Nah, untuk menyelesaikannya hampir sama juga dengan eliminasi operasi baris elementer yang sudah kita pelajari dulu di linear elementer ya, aljabar linear elementer. Nah, untuk kondisi yang pertama ini dia mempertahankan untuk yang first-nya ini, dia dipertahankan. Nah, untuk yang selanjutnya mereka menggunakan cara, yaitu operasi, kalau biasanya operasi baris elementer, di sini dia menggunakan cara operasi kolom elementer, yaitu dengan cara mengenolkan ini dan ini dienolkan. Jadi mungkin lebih cocok ke eliminasi Gauss, jadi bukan Gauss-Jordan.
tapi eliminasi Gauss. Jadi nanti di terakhir dia menggunakan substitusi balik atau back substitution. Nah, seperti ini. Jadi dia mengenolkan ini. Dia membuat ini menjadi 0, ini menjadi 0. Nah, untuk kolom kedua ini agar menjadi 0, dia melakukan perkalian ya. Yang pada kolom kedua itu dia mengalihkan dengan, untuk setiap elemen pada kolom kedua dia kalikan dengan 3. Nah, 3 misalkan kolom kedua itu saya tulis C2 gitu ya. Berarti 3C2 dikurangi dengan, agar 0, 2 kali 3 kan 6, agar 0 berarti ini 3-nya dikali 2, berarti dikurangi dengan kolom yang ketiga. 2C3. Jadi 2 kali kolom kedua, 3 kali kolom kedua dikurangi dengan 2 kali kolom ketiga, sehingga didapatkan ini nanti jadinya 0. Begitu juga pada kolom yang pertama di sini. Nah, dia melakukan operasi kolom elementer juga sama, yaitu dengan cara, karena ini 1 ya, nah otomatis agar ini menjadi 0, dia melakukan operasi yaitu dengan mengalihkan 3 kali kolom 1 dikurangi kolom 3, karena kolom 3 di sini sudah 3, berarti ini tinggal dikalikan 3 dikurangi ini udah 0. Seperti itu. Nah, maka setelah melakukan operasi yang ini dipertahankan, ini yang kolom yang ketiga karena itu first condition tadi. Nah, maka jadinya seperti ini. Jadinya matriks yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, yang untuk operasi yang pertama ya. Operasi yang kedua jadinya seperti ini. Oke, setelah dioperasikan yang kedua itu, ini jadinya ini. Setelah dioperasikan yang ini jadinya ini. Nah, sekarang untuk bisa melakukan substitusi balik, kita harus membuat, kalau tadi kita mengenolkan di baris pertama, sekarang pada baris yang kedua, yaitu tinggal ini saja yang kita nolkan. Kita jadikan 4 ini untuk menjadi 0. Gimana menjadikan 4 ini 0? Maka kita harus operasikan dengan kolom yang kedua. Di sini 4, di sini 5. Maka kolom ini, kolom 1 ini kita kalikan 5. 5 kolom 1 kita kurangi dengan ini kan, biar 0 kan 20, berarti 5 dikurangi dengan 4, berarti 4 kolom 2. Nah, seperti itu. Berarti 5 kolom 1 dikurangi 4 kolom 2, maka hasilnya akan didapatkan, nah ini seperti ini. Jadi untuk operasinya tentunya sangat mudah sekali kalau saudara sudah pernah belajar dengan operasi baris elementer, cuman bedanya ini dilakukan dalam bentuk kolom seperti itu. Maka kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal kita kembalikan ke bentuk persamaan dan kita substitusi balik. Jadi seperti ini. Jadi 3x plus 2y plus z sama dengan 39, 5y plus z sama dengan 24, 36z sama dengan 99. Tadi ini ya, 56z sama dengan 99. Nah, jadi tinggal kita operasikan, jadi substitusi lagi ya. Kita substitusikan z-nya ke sini, terus ketemu y-nya nilainya berapa, y ketemu, kita substitusikan lagi ke sini, maka ketemu nilai x-nya. Maka di sini dengan menggunakan back substitution, maka akan diketahui ini tadi ya, dengan memulainya z-nya sama dengan 99/36 atau 2/3/4, kita nanti akan bisa menemukan nilai dari y dulu berapa dan x itu berapa. Oke, jadi sangat mudah. Oke, itu ya pelengkap. Ini adalah materi pelengkap dari yang kemarin, yaitu bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan metode Kuno. Jadi kalau saya beri kesimpulan kembali dari pertemuan yang awal kemarin, yaitu pertama metode yang bisa kita gunakan adalah metode false position, dan yang kedua adalah metode double false position, dan yang ketiga adalah Gaussian Chinese. Nah, itu adalah metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan SPL dari teknik Kuno. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.